Ada om merayu-rayu. Ini waktu buat dengar yang seger-seger. Ada Sadis bersama Ayu. Ketemu lagi, selamat malam buat semuanya, terutama buat sobat RDI dan pendengar radio-radio di seluruh Indonesia. Assalamualaikum, Ayu Ting Ting datang lagi, ganggu ini malam minggu yang mau pacaran. Biasa setiap hari Sabtu wajib dengerin Ayu ya. Malam minggu itu biasanya orang pada mau keluar jam segini, tapi saya minta tolong nih, seperti biasa dengerin saya ngoceh 1 jam aja. Jadi kalau misalnya saya nggak ada, saya libur, pasti kalian kangen loh. Mungkin saya masih ada di sini loh, belum liburan loh ya. Jadi kalian harus dengerin saya terus dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di 97,1 FM. Malam minggu di tanggal muda dan bersama Mama Muda. Aduh, gimana ceritanya? Mama Muda yang satu ini bakal ngasih tahu kamu deretan 10 lagu paling eksis ya. Info dangdut terkini juga ada, dan pastinya ada fakta dangdut unik juga hari ini ya. Nah, yang penasaran siapa yang jadi juara minggu ini, pokoknya jangan kemana-mana karena Mamut alias Mama Muda emak-emak banget gitu ya, akan terus kasih tahu dan bacain deretan-deretan lagu-lagu terhits pastinya ya. Dan dengerin terus pokoknya Sadis bersama saya Mamut, Mamot, Mama Hot. Sadis. Dan aku pengen ngingetin lagi buat kamu juga ya, bisa dukung lagu-lagu dan musisi kesayangan kamu di Sadis pastinya dengan SMS ke 08 12 12 12 971. Ingat, SMS ke 08 12 12 971. Formatnya Sadis RDI, tulisannya SADIZ RDI ya, itu spasi lagu pilihan kamu. Atau juga kamu juga bisa mention Twitternya, mention ke Twitter di @RDI971 @RDI971 dengan hashtag Sadis RDI, sama tadi ya, SADIZRDI. Oke, langsung aja di posisi 10 alias paling bontot. Ya Allah, jauh banget jaraknya bang. Kemarin perasaan Ayu Ting Ting masih ada di posisi berapa? Ini ada lagu saya loh, Ayu Ting Ting Suara Hati di posisi 10, langsung shock, langsung ngedown langsung ya. Harus nerima kenyataan, emang bener ya. Hidup itu gak enak kalau lagi tiba-tiba di bawah, deng, rasanya jatuh banget. Gak apa-apa lah ya, kalau lagu mah gak apa-apa, asal jangan kehidupan ya gak. Namanya juga hidup penuh dengan kejutan naik turun, seperti roller coaster ya. Seperti yang saya rasakan selama ini. Gak bercanda ya. Diingetin lagi nih ya, lagu ini masuk dalam album Best of Ayu Ting Ting. CD-nya juga udah keluar, VCD-nya juga udah keluar. Jadi silakan didukung dan jangan lupa dibeli ya. Ada video klipnya juga, pokoknya keren. Lagu-lagunya dijamin asik ya. Pokoknya beli terus CD-CD-nya Ayu Ting Ting, lagu-lagunya Ayu Ting Ting. Ini dia langsung aja, Ayu Ting Ting Suara Hati. Aku salah apa Dinda? Dinda Permata harus turun lagi. Tapi di sini dia naik loh. Kemarin ada di posisi 10 Dinda, sekarang ada di posisi 9. Wow, amazing loh Neng, amazing. Maunya apa sih kamu naik turun? Syahrini kan mundur maju, kamu naik turun. Jadi lift kamu Dinda. Aduh, bersama dengan SNM. Salah dong ini, bersama dengan SMN. Ini kan satu manajemen. Aduh, gimana? Bersama dengan SMN, Dinda memang memilih bersolo karir setelah sebelumnya tergabung di 5 Bidadari dan duo Adiva. Katanya lagu Aku Salah Apa ini berawal dari curhatan teman-temannya waktu mereka kumpul bareng, sampai akhirnya Dinda Permata terinspirasi untuk buat lagu Aku Salah Apa. Berarti temannya banyak yang ngelakuin kesalahan berarti ya Din. Si Dinda lucu banget, hebat loh Dinda, berarti bisa nyiptain lagu sendiri ya. Tapi anakku tuh belum bisa. Oke nih buat fansnya Dinda Permata dimanapun ada berada, dengarkan baik-baik Aku Salah Apa. Oke sobat RDI, waktunya sekarang saya bacain info dangdut terbaru. Penasaran nih, pasti kalau soal gosip, soal info, soal fakta, semuanya pasti langsung dengerin. Kupingnya langsung kencang gitu, tajem. Apalagi kalau dengan gosip-gosip lagi rame-rame di TV gitu ya, langsung deh tuh di radio didengerin gitu. Ini dia ya, kali ini datang dari Meggy Diaz. Wow, kemana nih Meggy Diaz? Penyanyi yang melantunkan lagu Gantung Aku di Monas. Tinggi banget, mati dong berarti ya. Digosipkan punya hubungan dengan Mas Tukul Arwana. Oh iya. Beberapa kali saya dulu tuh sering tampil di acaranya Mas Tukul, dan Mas Tukul tuh sering banget nyebut saya itu goyangannya tuh mirip dengan Meggy Diaz gitu. Jadi apa bener ya Mas Tukul ada hubungan spesial dengan Meggy Diaz? Aduh, gosip deh. Aduh, gak punya nomornya Mas Tukul lagi. Kalau punya kan langsung ditelepon, langsung live lagi.
Belakangan santer beredar kabar bahwa Tukul Arwana ini kini tengah dekat dengan Maggie Diaz penyanyi dangdut berdarah Jember dan Bali. Cantik manis memang Maggie Diaz ini orangnya ya. Namun saat dikonfirmasi, Maggie Diaz mengaku bahwa hubungan dengan Tukul hanya sebatas rekan kerja biasa. Seperti diketahui, beberapa tahun silam Maggie kerap menjadi bintang tamu di acara talk show yang dipadu oleh Tukul Arwana. Gosip tersebut kembali mencuat setelah Maggie mengungkapkan kerinduannya kembali bekerja sama dengan Tukul Arwana di Instagram pribadinya. Tuh lihat ya, jadi kita harus lebih berhati-hati sebagai seorang penyanyi, artis, atau mungkin entertain. Sekarang mengupload apapun harus difikirkan dulu, karena ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Tapi yang gak peduli lah ya apa kata orang, yang penting kitanya bahagia, kitanya enjoy, whatever. Oke, langsung aja. Terus katanya nih gosip tersebut kembali mencuat ya setelah Maggie itu upload di Instagram pribadinya. Jadi mungkin dia ketemu sama Mas Tukul ya, terus jadi langsung upload. Jadi terus sekarang kesian banget Mas Tukul ya, kan Mas Tukul baru berduka ya, tapi harus diterpa gosip seperti ini ya. Tapi kalau cepat move on juga nggak apa-apa Mas ya, itu lebih baik. Pokoknya semangat terus buat Mas Tukul dan Maggie Diaz, kita tunggu kabar terbaik dari kalian berdua. 2R Rizky Ridho, cinta yang kembali naik lagi nih dari posisi 9 minggu lalu dan sekarang di posisi ke-8. Yeay, yeay, yeay. Sebagai anak muda yang terjun di jalur musik dangdut Indonesia, Rizky Ridho ini mengaku berkiblat pada anak Bang Haji Rhoma Irama, yaitu Ridho Rhoma. Iya, sebelum ada Rizky Ridho, idola-idola perempuan itu Ridho Rhoma ya. Sampai sekarang juga Ridho Rhoma menjadi idola-idola masa kini ya, karena memang ganteng, romantis, lembut banget suaranya, kayak lagi makan ketan gitu lembut si Ridho. Emang iya sih ya, Ridho Rhoma ini memang salah satu penyanyi dangdut yang memadukan dangdut modern dan juga pop. Let's have fun together. Jadi dia menyatukan lagu Inggris dengan lagu dangdut. Keren memang Ridho ya. Terus musik dangdut itu jadi terasa lebih luas dan mudah diterima oleh masyarakat luas, apalagi terutama buat anak-anak muda. Biasanya dulu kalau zaman dulu anak muda tuh jarang banget yang suka dangdut, tapi karena sekarang musik dangdut udah bervariasi, udah beragam, jadi anak muda bisa terima musik dangdut dan lumayan banyak yang suka musik dangdut ya. Bagus sih ya. Dan lagu Cinta yang Kembali yang diaransemen dengan nuansa pop dan format band ini memang dibuat oleh Rizky Ridho agar mudah diterima oleh masyarakat luas. Oh, jadi ngikutin jejaknya Ridho Rhoma. Gak apa-apa, kalau positif it's okay, gak apa-apa, why not, kenapa enggak. Kalau mau diikutin silakan, asal jangan yang buruk-buruk diikutin ya. Pokoknya keren banget buat si kembar berdua ini ya, dari Medan Batubara. Ini dia, langsung aja buat fans-fansnya Rizky Ridho, Cinta yang Kembali. Sobat RDI masih dengerin Sadis Dasar Dangdut Eksis yang bakal nemenin kamu malam mingguan ya. Dan pastinya untuk seluruh pendengar radio-radio di seluruh Indonesia. Tadi kita udah denger di posisi 10 sampai dengan 8. Sekarang waktunya kita masuk ke posisi ke-7. Kali ini ada Imeme dengan Dear Mantan. Harus turun lagi. Kayaknya mantannya udah balik kali ke kampung ya, jadi males dengerin radio. Mungkin jadi lagunya turun ya Imeme ya. Dari posisi 6 sekarang jadi posisi 7. Kira-kira mantannya kenapa Imeme ya? Pakai dinyanyiin, susah dilupain kayaknya ya. Ini cerita kayaknya selalu curhatannya hidupnya Imeme mungkin ya. Buat sobat RDI dan pengguna radio di seluruh Indonesia yang pengen kepoin Imeme, boleh langsung ke Instagramnya Imeme ya, atau Twitternya di @imeme01. Jangan lupa follow ya @imeme01, karena Ime juga salah satu penyanyi yang aktif di sosial media. Memang benar, berapa menit upload, berapa menit upload, nggak apa-apa. Namanya juga apa ya, ingin berbagi dengan fans ya. Langsung aja nih buat mantan-mantannya Imeme, dengerin nih curhatan hatinya Imeme, Dear Mantan. Posisi 6 Sadis minggu ini ada Julia Perez, nggak zaman turun lagi. Nah makanya bayar utang mak, dan nggak bayar utang video klip. Dibahas lagi jadi rame lagi ya. Jupe ini katanya baru saja merilis The Best of Julia Perez. Oh iya, yang ada di toko ayam juga nih, bener nih ya. Ternyata ada orang penting di balik album ini. Album yang berisi 7 single ini diproduksi oleh Maya Estianty. Bunda Maya bener tuh, produserin Jupe. Kenapa gak Ayu sama Gotik aja sih? Bercanda ya. Alasan khusus kenapa Jupe memilih Maya Estianty sebagai produser musiknya, karena menurut Jupe, Maya merupakan sosok musikus andal yang memberi aura positif. Ya memang betul ya, siapa sih yang udah gak kenal Bunda Maya ya? Semuanya kenal musisi paling andal. Ditambah lagi Jupe yakin dengan kemampuan Maya menapung ide-ide uniknya. Dan dalam album ini Jupe masih mengusung lagu dengan genre dangdut modern.
Wah pasti sama musik-musik DJ kan ya, karena secara lumayan aku main DJ kan. Penasaran nih ya, albumnya si Bondol, sekarang bukan si botak lagi, si Bondol karena rambutnya udah tumbuh. Jadi penasaran ya. Jangan lupa buat fansnya Julia Perez atau mungkin fansnya Cecepi atau mungkin penggemar-penggemar lain di luar sana yang pengen tahu lagu-lagunya Julia Perez, bisa langsung beli aja ya CD-nya di toko ayam tuh ya, The Best of Julia Perez. Sukses terus buat albumnya Mak, yang penting sehat dan semangat terus, kita sayang Mak pastinya ya. Ini dia Gak Zaman Julia Perez. Dan waktunya kali ini saya akan membacakan fakta dangdut unik. Kali ini datang dari daerah Solo dan sekitarnya. Tahukah kamu, ini udah kayak yang dibacaan-bacaan ya, kalau di Solo dan sekitarnya itu ada fenomena temonholik. Ada fenomena temonholik. Mereka ini adalah pasukan joget unik yang datang di setiap konser dangdut. Wow, pasukan joget, bener ya. Kalau dulu ada pasukan perang, sekarang ada pasukan joget ya. Gak apa-apa, asal jogetnya cinta damai, gak ribut, it's okay. Ya, tak hanya di wilayah Solo Raya, virus temonholik ini menular hingga ke Jogja dan Jawa Timur. Menyebar berarti ya, terlama-lama ke DKI Jakarta. Terpenuh di Monas kalau ada dangdut. Tapi gak apa-apa ya, jadi heboh ya. Temonholik ini punya ciri khas goyang patah-patah seperti breakdance dan memadukan banyak goyang dangdut. Good. Ya, Temonholik ini didirikan oleh Mutar Setyo Wibowo, pria asal Klaten, Jawa Tengah. Mereka punya kampanye anti mabuk saat berjoget dangdut. Wah, bagus berarti tuh Temonholik, baru saya bilang. Biasanya rata-rata kalau penonton dangdut tuh kalau udah asik, udah panas, minum, berantem, ribut, tonton-tontonan udah gak bagus deh ya. Jadi penonton yang akur-akur aja, tertib-tertib aja. Kalau bisa jogetnya kayak poco-poco, terarah gitu, kiri-kiri, kanan-kanan, mundur-mundur, maju-maju ya. Itu dia fakta dangdut terunik kali ini. Bersama dengan JJ Manajemen, lagu seperti Pokemon milik Janeta Janet menebar aura positif di Sadis ya. Minggu lalu ada di posisi 7 dan sekarang naik 2 peringkat di posisi kelima. Lagu ciptaannya Nurbayan ini ciptaan lagu Poko Joget ya. Mas Nurbayan ini memang enak banget dan lucu kalau didengerin, karena memang seperti Pokemon ada Pikachu-Pikachunya. Dan Doraemon dong Mas Nurbayan bikinin. Kan udah lama tuh gak dibikin-bikinin lagu. Atau enggak Shinchan, kayak Crayon Shinchan, Chibimaru-Chan tuh bagus, lucu. Janeta Janet ternyata dulu sempat tergabung di grup Duo Racun. Oh ya nih, yang dulu nih katanya Janeta Janet ditendang ya dari Duo Racun ya. Sorry deh, maksudnya bahasanya bukan ditendang ya, dihengkangkan. Asik, dihengkangkan. Ya, sabar ya Janeta Janet ya, tapi kan sekarang udah lebih eksis sendiri ya. Katanya dia nih Janeta Janet sekarang memilih bersolo karir mulai bulan Januari 2013 sampai detik ini. Kalau dilihat sekarang Janet memang jadi salah satu pengisi acara ya, salah satu acara dangdut Indonesia ya, kita tahu ya. Dan terbukti dia menjadi coach alias pelatih di acara bakat dangdut di salah satu televisi swasta tersebut. Wow, berarti kemampuannya udah gak diraguin lagi Janeta Janet. Ternyata bersolo karir adalah pilihan yang tepat. Oke, good job. Langsung aja ini dia seperti Pokemon Janeta Janet. Buat semuanya lagi malam mingguan, pastinya masih dengerin aku ngoceh-ngoceh dong dari tadi. Kesian banget loh orang ngoceh dari tadi kalau nggak didengerin. Pokoknya aku doain yang dengerin aku malam ini, aku doain mudah-mudahan dapat pahala, rezekinya banyak. Mudah-mudahan kalau yang nggak dengerin, aku kasih kesempatan deh. Aku nggak doain apa-apa, aku kasih kesempatan sekali lagi buat minggu depan dengerin aku lagi ya. Dasar dangdut tereksis, masih bersama saya Ayu Ting Ting ya. Gimana, masih semangat pastinya semuanya? Langsung aja kita cari tahu nih kira-kira siapa yang ada di posisi keempat di Sadis minggu ini ya. Dewi Persik, dan Dewi Persik lagi dengan lagu Indah Pada Waktunya harus turun dari posisi 3 dan sekarang turun ke posisi 4. Gak apa-apa. Duh, saya kalau Dewi Persik ini komentarnya sedikit aja ya kakak ya. Kakak Dewi Persik ya, semangat Kak Dewi, cantik. Pokoknya dukung terus buat fansnya Kak Dewi ya. Dukung terus lagu Indah Pada Waktunya ini supaya tetap terus ada di Sadis, di deretan Sadis. Jangan sampai turun ya. Apa nih lagi? Selain katanya ada perselisihan sama Ayu Ting Ting. Hey, saya tidak pernah ingin bertengkar dengan siapapun ya. Jadi saya tidak pernah punya masalah dengan siapapun, baik itu siapa. Tapi kalau orang itu menganggap punya masalah dengan saya, itu urusan orang itu sendiri. Tapi yang jelas kalau saya mah baik-baik aja sama semuanya. Peace, cinta damai ya enggak. Orang bercanda
bercanda men. Namanya juga di atas panggung. Gimik, santai aja bro. Jangan suka membuat berita yang aneh-aneh ya. Oke. DP Persik ini juga katanya punya goyangan terbaru, yaitu goyang Pokemon. Nah, jadi DP katanya juga merilis lagu barunya yang berjudul Pokemon alias Pokoe Montok. Emang kalau lihat-lihat DP Persik ini memang montok ya, cantik manis. Aduh, pokoknya makin hits terus ya buat KDP ya. Pokoknya sukses selalu. Langsung aja dengerin yuk, biar indah pada waktunya deh. Indah pada waktunya DP Persik. Cita-cita tak uiu naik posisi 3. Setelah kemarin ada di posisi 4 ya, sekarang ada positifnya. Lagunya Cita-cita tak ini jadi naik ke posisi ketiga di Sadis ya. Jadi naik-naik ke puncak gunung. Bagus Cita-cita, bagus. Pokoknya semangat terus ya biar jadi juara di posisi pertama. Karena kemarin Cita ini dari New York dan katanya lagu terbarunya ini juga berjudul NYC. Itu kan singkatan dari New York ya, tapi ini beda. Oh, ini New York Cita. Oh, ini jadi New York Cita. Iya benar, bisa juga ya, Cita pinter juga ya. Iya. Kalau apa? Katanya katanya Cita-citanya juga akan merecycle lagu dari Rihanna yang berjudul Rude Boy. Wow, kece badai. Cita-cita amazing loh. Kita doain pokoknya sukses terus buat Cita-cita ya. Pokoknya semangat terus dan mudah-mudahan bisa membawa nama dangdut lebih baik lagi ke internasional. Amin. Ya, uyu Cita-cita. Bunda Rita Sugiarto dengan lagunya Goyah. Nah, makanya judulnya Goyah sih, jadi turun deh tuh Bun ya. Turun ke posisi 2. Ya, minggu lalu sih Bunda nih jadi juara. Tapi sayang banget minggu ini harus ada di posisi 2. Posisinya tergoyahkan sedikit, gak apa-apa ya Bun, turun 1 peringkat ngalah ya. Tapi soal kesehatan Bunda Rita tak tergoyahkan. Walaupun sudah berusia 51 tahun, namun penampilan Bunda Rita terlihat masih sangat fit dan sangat sehat. Pasti dong ya. Bunda Rita mengatakan ia selalu menjaga tidurnya agak cukup, olahraga rutin, dan makannya ia konsumsi itu harus terkontrol. Ya, dan ia pun tidak boleh minum air es. Benar, kalau penyanyi sebenarnya nggak boleh minum air es karena harus bisa menjaga pita suaranya dengan baik. Aduh, pokoknya kita doain sehat terus buat Bunda dan pastinya sukses terus buat lagu-lagu berikutnya. Dan udah gak sabar nih dengerin lagunya Goyah yang enak banget, Bunda Rita Sugiarto. Goyah. Sadis, Dasar Dangdut Tereksis, program tangga lagu paling terukur dan paling eksis. Balik lagi barengan saya Ayu Ting Ting. Sebelum kita tahu siapa yang jadi juara minggu ini, seperti biasa saya akan mereview dulu siapa aja yang tadi ada di posisi 10 sampai dengan posisi kedua. Di posisi 10 ada lagu saya sendiri loh, Suara Hati. Di posisi 9 ada Dinda Permata, Aku Salah Apa. Di posisi ke-8 ada 2R Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali. Di posisi ke-7 ada Imeme, Dear Mantan. Di posisi ke-6 ada Julia Perez, Nggak Zaman. Di posisi 5 ada Janita Janet, Seperti Pokemon. Dan di posisi ke-4 ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Di posisi ke-3 ada Cita-cita Tak Uiu. Dan di posisi kedua barusan ada Bunda Rita Sugiarto, Goyah. Dan Sadis punya juara baru lagi minggu ini. Kira-kira siapa? Ayo yang dari tadi gak ada di deretan 10 sampai dengan 2. Pasti nih fansnya juga udah bisa nebak ya. Ini dia si pemain sinetron kita, si Senandung Cinta ya, Sibat Siti Badriah. Wow, udah hampir 1 bulan Sibat ini berada di Sadis. Akhirnya Sibat merasakan posisi pertama ya, juara pertama untuk minggu ini. Wow, kursi empuk buat Sibat kayaknya ya. Bukan kursi panas ya, kursi empuk buat Sibat. Seperti yang kita tahu, lagu Senandung Cinta ini dirilis oleh Naga Suara Musik dan dijadikan soundtrack sinetron Senandung di MNC TV yang dibintangi oleh Sibat bersama dengan Hengky Kurniawan. Selamat sekali lagi buat Sibat ya, sukses selalu. Sebelum Ayu puterin lagu Senandung Cinta, aku juga coba mau ingetin lagi buat semuanya nih, buat Sobat RDI dan buat pendengar-pendengar radio di seluruh Indonesia. Jangan lupa kalian dukung terus idola kalian. Dukung terus lagu-lagu dan musisi kesayangan kalian, favorit kalian dengan cara ketik SMS ke 0812 12 12 971 0812 12 12 971 dengan cara formatnya ketik Sadis RDI SADIZ RDI spasi lagu pilihan kamu ya, atau juga kamu bisa mention langsung ke Twitter kita di @rdi971 dengan hashtag
dengan hashtag sadisRDI ya. Pokoknya tuh mention sebanyak-banyaknya, dukung SMS sebanyak-banyaknya supaya lagu favorit kalian dan musisi favorit kalian bisa masuk di Sadis dan bisa menjadi juara di setiap minggunya. Oke? Dan jangan lupa dengerin terus Sadis, Dasa Dangdut eksis di 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan radio-radio di seluruh Indonesia setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf sekali lagi nih ya buat semuanya teman-teman, misalnya ada salah-salah kata. Niat saya cuma bercanda, cuma menghibur. Kalau misalnya nggak terhibur ya jangan terlalu serius, Shay, nanti cepet tua. Bercanda aja Wallace, ya enggak? Dan buat yang mau malam mingguan boleh silakan pergi, senang-senang, have fun, enjoy. Sekali lagi sorry ya udah ganggu waktu malam minggunya, dan terima kasih banyak udah dengerin Sadis malam ini. Dan akhirnya seluruh kru yang bertugas, musik direktur Hendrik Solihin, produser acara Tommy Hernawan, produksi Miko Firjawan, dan pastinya saya sendiri Ayu Ting Ting pamit undur diri, dan minggu depan kita akan ketemu lagi di Sadis Dasa Dangdut eksis. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Senandung cinta, Siti Badriah.